Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya akan mempresentasikan tugas besar 2 salesmanship. Perkenalkan, nama saya Saparia, NIM 4311811039. Jurusan S1 Manajemen, Kampus Mercu Buana Meruya, Jakarta Selatan. Saya akan mempresentasikan perusahaan tempat saya bekerja, yaitu Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang beralamat di Gedung Wali Kota Jakarta Selatan, Blok A, lantai 11, Jalan Prapancaraya nomor 9, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Provinsi DKI Jakarta Selatan. Inilah ruangan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1. Pas kita masuk pintu akan disajikan seperti ini. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta berdiri sekitar tahun 1990 karena sebelumnya bernama Depdikbud, kemudian dirubah menjadi Depdiknas, lanjut Kemendikbud, dan kini menjadi Dinas Pendidikan. Suku Dinas Pendidikan Wilayah berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, terbagi menjadi 5 wilayah, yaitu Suku Dinas Pendidikan Wilayah Jakarta Selatan, Suku Dinas Pendidikan Wilayah Jakarta Timur, Suku Dinas Pendidikan Wilayah Jakarta Pusat, Suku Dinas Pendidikan Wilayah Jakarta Utara, dan Suku Dinas Pendidikan Wilayah Kepulauan Seribu. Suku Dinas Pendidikan di Kota Administrasi Jakarta Selatan terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu Wilayah 1 yang terdiri dari 4 kecamatan, Kecamatan Jagakarsa, Kecamatan Pesanggerahan, Kecamatan Cilandak, dan Kecamatan Kebayoran Lama. Untuk wilayah 2 terdiri dari 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Pancoran, Kecamatan Setiabudi, Kecamatan Pasar Minggu, Kecamatan Mampang Perapatan, Kecamatan Tebet, dan Kecamatan Kebayoran Baru. Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 terbagi menjadi beberapa seksi atau bagian, yaitu Seksi Tata Usaha, Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau PTK, Seksi Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD, Pendidikan Masyarakat atau Dikmas, Seksi Sekolah Dasar, SD, dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus atau PKLK, Seksi Pendidikan Menengah atau Dikmen, Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan atau Sarprasdik, dan Seksi Pengurusan Aset. Jam operasional kami adalah Senin sampai dengan Kamis jam 7.30 sampai jam 4 sore, istirahat jam 12 sampai jam 1. Untuk Jumat jam 7.30 sampai 16.30, istirahatnya jam 12 sampai 13.30. Tugas Seksi Tata Usaha yaitu penganggaran dana BOP dan PMTAS. BOP adalah biaya operasional pendidikan dan PMTAS adalah pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah. Yang kedua, mengajukan gaji honorer PJLP. PJLP yaitu pelayanan jasa layanan perseorangan. Yang ketiga, tindak lanjut surat masuk. Yang keempat, verifikasi surat pertanggungjawaban BOP. Yang kelima, monitoring dan evaluasi penggunaan dana BOP. Kita masuk ke presentasi penjualan. Presentasi penjualan jasa. Saya kali ini akan presentasi penjualan jasa saya. Yang pertama adalah SMK Negeri 62 Jakarta, Kecamatan Jagakarsa. Inilah profil sekolahnya, inilah foto sekolahnya. Yang kedua, saya akan mempresentasikan penjualan jasa kepada SDN Pesanggerahan 04. Inilah foto sekolahnya. Maksud dan tujuan pengajuan surat. SMK yang pertama, SMK Negeri 62 Jakarta ingin mengajukan pergantian bendahara BOP untuk tahun anggaran 2020 dikarenakan bendahara yang sebelumnya mendekati pensiun. Yang kedua, SDN Pesanggerahan 04 Jakarta ingin mengajukan perubahan rencana kegiatan anggaran sekolah atau RKAS tahun 2020. Alur atau proses penerimaan surat masuk pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 sebagai berikut. Yang pertama, surat ditujukan kepada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan dimasukkan melalui loket penerimaan surat masuk. Yang kedua, surat diberikan lembar disposisi untuk diberikan nomor surat, dicatat tanggal masuk, asal surat, dan perihal surat.
Yang ketiga, setelah itu dicatat ke dalam buku agenda surat masuk. Bagian penerimaan surat masuk mengantarkan surat-surat yang sudah dicatat tadi ke ruang Kasubag Tata Usaha untuk dituliskan siapa yang akan diberikan tugas dan seksi apa. Contoh, saya sendiri seksi tata usaha. Yang kelima, setelah mengetahui siapa yang diberikan tugas untuk menindaklanjuti surat masuk tersebut, bagian penerimaan mengantarkan surat masuk tersebut ke meja masing-masing petugas, disesuaikan dengan yang ada di lembar disposisi. Yang keenam, staf mengerjakan apa yang sudah menjadi tugasnya, menyelesaikan dengan baik dan selesai tepat waktunya. Proses presentasi. Untuk kasus SMK 62 Jakarta, untuk pergantian bendahara harus melengkapi surat sebagai berikut. Yang pertama, usulan dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa nama tersebut diusulkan menjadi bendahara baru menggantikan bendahara lama. Yang kedua, ijazah pendidikan terakhir. Yang ketiga, SK 100% PNS. Yang keempat, sertifikat telah mengikuti pendidikan dan latihan menjadi bendahara yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM. Selanjutnya, yaitu surat pernyataan bersedia menjadi bendahara. Perlengkapan berkas yang harus disiapkan untuk SD Pesanggerahan 04 adalah surat pengantar dari sekolah untuk mengajukan perubahan RKAS tahun 2020 disertakan alasannya, membawa hasil input RKAS sebelumnya yang sudah disetujui oleh pihak sekolah, membawa catatan atau rekapan data apa saja yang akan dilakukan perubahan atau pergeseran. Mengenai keberatan prospek. Prospek ada saja yang merasa keberatan dengan berkas-berkas pendukung yang diminta untuk penyelesaiannya dengan alasan lupa atau belum membuat dan sebagainya. Dan sebagai pelayanan, kami berusaha memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan SOP, standar operasional pelayanan. Jadi saya memberikan penjelasan bahwa surat-surat tersebut sangat penting dan fungsinya sebagai pendamping atau pendukung berkas yang akan diajukan ke dinas pusat. Dan menjelaskan jika berkas tidak lengkap, tidak akan kami proses atau tindak lanjut. Jika alasan lupa atau tertinggal, bahkan belum membuat suratnya, silahkan dibuat terlebih dahulu atau diambil dahulu berkas tersebut setelah lengkap. Dapat diantarkan hari ini atau mengirimkannya keesokan harinya. Yang ketiga, terkadang surat yang masuk sudah lengkap berkas pendukungnya dan dibutuhkan segera. Namun, pimpinan sedang tidak ada di tempat karena ada kegiatan rapat pimpinan di luar kantor dan tidak kembali sorenya karena rapat dijadwalkan sampai malam. Kita wajib memberikan penjelasan. Yang ketiga, bahwa pimpinan sedang tidak ada di tempat dan berkas baru bisa diambil keesokan harinya. Disampaikan dengan menggunakan nada dan intonasi yang sedang, sikap ramah, sopan, dan santun agar prospek tidak kecewa. Melakukan sales closing. Jika ada prospek kita yang sudah mengerti dengan pembahasan yang saya berikan, pasti akan datang lagi keesokan harinya dengan membawa berkas-berkas atau kelengkapan sebagai pendukung yang dibutuhkan agar surat dapat segera diproses dan ditindaklanjuti. Namun, ada juga prospek yang merasa masih bisa besok-besok untuk mengirimkan kembali berkas pendukungnya karena masih repot dengan urusan pekerjaan di sekolah. Sebagai karyawan atau manajer yang profesional, saya akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Dalam hal ini, surat masuk yang lengkap pendukungnya akan diproses terlebih dahulu, dan sebaliknya, jika ada surat masuk yang berkas pendukungnya belum lengkap, akan dipending atau menunggu sampai berkas tersebut lengkap. Dengan begitu, sekolah yang merasa sudah menyerahkan berkas lengkap akan merasa diperlakukan dengan adil dan berharap dapat memberikan kepuasan dengan pelayanan yang kita berikan. Bentuk kepuasan dari prospek adalah contoh dari SMK Negeri 62 akan dikeluarkan SK Bendahara terbaru tahun anggaran 2020 untuk menggantikan bendahara lama yang pensiun. Untuk SDN Pesanggerahan 04 akan diberikan waktu untuk melakukan perubahan atau pergeseran pada RKAS tahun anggaran 2020 sesuai ketentuan yang berlaku. Ini adalah lampiran. Foto di samping adalah pelayanan terhadap prospek yang akan mengambil suratnya setelah selesai diproses dan ditandatangani oleh Kasudin Pendidikan Jakarta Selatan Wilayah 1 untuk dilanjutkan proses berikutnya. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.